Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan bahas hari ini tentang fungsi inverse trigonometri dan inverse hiperbolik. Misalkan kita punya W sama dengan fungsi trigonometrinya cos Z. Maka kita bisa peroleh fungsi inverse trigonometri ini yaitu dengan memindahkan saja ya, seperti kayak matriks inverse matrix. Jadi kita bisa tulis Z sama dengan cosnya pindah ke sebelah kiri, jadi Z sama dengan, karena dia berpindah maka jadi R cos W. Ini seperti pada matriks ya yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi ini untuk fungsi trigonometri kita dapatkan kalau fungsi trigonometrinya W sama dengan cos Z, maka kita dapat menuliskan fungsi inverse trigonometrinya Z sama dengan R cos W. Kemudian kalau misalkan kita untuk hiperbolik, misalkan W sama dengan sin hiperbolik Z, maka kita bisa tulis fungsi inversnya Z sama dengan arcus sin hiperbolik W ya. Jadi kita bisa menuliskannya seperti ini. Contoh misalkan kita ingin contoh mencari nilai Z, berapa Z jika Z sama dengan R cos 2, atau kita bisa tulis cos Z sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya bisa kita tulis yaitu kita tahu kalau dalam bilangan kompleks cos Z itu sama dengan E I Z plus E min I Z per 2. Nah, karena ini cos Z nih bilangan kompleksnya seperti ini, maka kalau kita lihat di contoh, kalau berapa Z jika Z sama dengan R cos 2 atau cos Z sama dengan 2. Karena cos Z bilangan kompleks seperti ini, maka cos Z ini juga seperti di latihan cos Z sama dengan 2, maka kita bisa tulis bahwa sama dengan 2. Oke. Jadi kita bisa tuliskan ini pindah ruas ya. Jadi kita bisa tulis E pangkat I Z plus E pangkat min IZ sama dengan 4. Nah, kemudian kita berikan permisalan. Misal U sama dengan E pangkat IZ. Sementara kalau yang seper U kita bisa tulis E pangkat min IZ. Jadi kita bisa substitusikan yang ini ya. Kita bisa substitusikan karena E pangkat min IZ itu sama dengan U, maka kita bisa tulis yaitu U plus seper U sama dengan 4. Kita bisa kalikan masing-masing ruas kiri dan kanan dengan U ya. Jadi U kuadrat ditambah kali U jadi 1 sama dengan 4 U. Jadi kita bisa peroleh U kuadrat min 4U kemudian plus 1 sama dengan 0. Kita bisa selesaikan seperti ini karena ini ininya 1, jadi agak susah kalau kita langsung menggunakan ini ya. Maka kita lakukan dengan rumus ABC ya. Kita bisa tulis U1 2 sama dengan min B, karena ini min 4 jadi plus ya, plus jadi 4 plus minus akar B kuadrat min 4AC B kuadrat 16 min 4A C nya juga 1 kemudian per 2A. Nah, per 2A. Nah, jadi kita bisa peroleh untuk U 1 2 nya kita dapatkan 2 dibagi plus minus
Ini kita akar 12 ya, akar 12 kita bisa ganti menjadi di sini akar 3. Nah, hasilnya 2 plus minus akar 3, atau kita bisa tulis E pangkat IZ-nya sama dengan 2 plus minus akar 3. Oke. Nah, kemudian kita bisa melakukan logaritma naturalis, yaitu ini dengan cara ln E pangkat IZ kemudian sama dengan ln 2 plus minus akar 3. Oke. Nah, kemudian lakukan logaritma naturalis ke bawahnya ya. IZ sama dengan ln 2 plus minus akar 3 kemudian plus minus, ini logaritma naturalis, I theta plus 2NP. Nah, kalau kita lihat di sini tetanya kita bisa dapatkan, kalau misalkan theta itu kita bisa cari dengan arkes tangen Y per X ya. Kalau kita lihat di sini nilainya Y-nya itu 0, arkes tangen 0 per X. Ini X-nya ya. Maka dapatnya 0. Maka tetanya sama dengan 0. Kemudian kita bisa tulis sebagai Z sama dengan, kita lihat di sini ada I, kemudian kita pindah ruaskan, maka menjadi min I. Jadi kalau misalkan pindah ruas kan dia per, karena dia naik ke atas maka dia jadi minus ya. Minus I ln 2 plus minus akar 3. Nah, plus minus tetanya 0 maka 2NP. I 2NP. Jadi ini untuk fungsi inverse trigonometri. Begitupun juga untuk hiperbolik pun sama seperti ini untuk penyelesaiannya. Oke. Terima kasih.